Pak Hasto itu kan, ini saya menyampaikan secara terbuka ya analisis hukum saya. Pak Hasto itu kan ditetapkan tersangka atas 2 dugaan tindak pidana ya, suap dan obstruction of justice. Saya menduga-duga berarti Pak Hasto ini merestui, menyetujui, atau bahkan konon katanya juga ikutan urunan ya. Ya, gitu memberikan uang suap. Ya, itu fakta nanti kita lihat. Jadi Pak Hasto ini terlibat sebagai penyuap. Terlibat aktif. Kalau dari ceritanya sebagai ya, sebagai penyuap. Maka kalau tadi yang Mas Guntur Romli bilang bukan penyelenggara negara, penyuapnya memang tidak harus penyelenggara negara. Tidak ada kerugian keuangan negara, dalam suap memang tidak ada kerugian negara, itu ya. Jadi bukan hal yang aneh. Jadi karena ditetapkan sebagai tersangka penyuap bersama-sama dengan Harun Masiku, tidak perlu syarat itu bahwa dia penyelenggara negara. Nah, cuma yang menjadi hal yang tidak masuk akal begini ya. Ini hukum itu logis sistematis, ya. Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tidak bisa ditetapkan sebagai pelaku obstruction of justice. Ini mesti pakai logika nih, gitu ya. Kenapa? Karena semua pelaku kejahatan pasti menghalangi penyidikan, menghilangkan bukti dan lain-lain. Jadi pasalnya nggak tepat nih. Nah, jadi pilihannya begini. Nah, ini dilematisnya begini. Kalau Pak Hasto pelaku suap, obstruction of justice-nya gugur. Kalau bukan pelaku suap, obstruction of justice-nya jalan. Nah, kenapa dikenakan dua-duanya nih, Pak? Saya nggak tahu, itu mesti tanya ke KPK. Gitu ya. Jadi subjektivitas penyidik berarti? Iya, jadi bukan subjektivitas penyidik. Saya khawatir memang tidak paham bahwa 2 ini tidak bisa dikenakan kepada Masa seorang nggak paham penyidik gitu kan? di KPK? Sangat mungkin, sangat mungkin gitu. Jadi ini nggak bisa dua-duanya jalan gitu. Dan saya sudah ya di beberapa kesempatan saya bilang nggak mungkin seorang pelaku kejahatan, karena memang pelaku kejahatan itu pasti menyembunyikan gitu. Jadi harus salah satu gitu. Nah, cuma ada satu titik balik yang menarik sebetulnya ya. Dari sekian lama tertunda, Harun Masiku nggak nemu-nemu. Kasus ini seakan-akan gantung aja ya. Terlepas dari dugaan ada yang menghambat, ada yang bocorin dan lain-lain. Sebetulnya titik baliknya itu terjadi ketika Pak Hasto diperiksa, lalu yang handphonenya diambil itu. Nah, itu dugaan saya. Pada waktu ngambil handphone Pak Hasto itu, nemu mungkin banyak hal. Gitu. Karena saya juga ingat reaksi Pak Hasto, dan kalau saya nggak salah dari PDIP, itu bereaksi keras sekali terhadap itu. Gitu ya. Jadi saya melihat, jangan-jangan banyak temuan di situ yang bisa dikait-kaitkan kesana kemari, lalu jadilah sekarang pengembangannya seperti ini. Lalu muncul dianggap buktinya cukup, dan ada keberanian untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Pertanyaan, kenapa pimpinan KPK yang sekarang baru juga menjabat sudah menetapkan tersangka? Kalau dugaan saya cuma begini, KPK ini sudah babak belur, ya. Maka mungkin pimpinannya berpikir salah satu cara paling efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah menetapkan tersangka terhadap kasus-kasus yang terutang lama, gitu. Itu dugaan saya saja. Gitu.